Yang berbahagia, yang ngomong ini bukan muslim, kita bukan bersuuzon, tapi ghalabatuzon, dugaan kita kuat. Kalau tujuan niatnya bukan baik. Wong orang Islam aja kadang-kadang ada niatnya tidak baik. Munafikun, orang-orang kafir di luar Islam, apa mereka lakukan? Menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Terlihat hari ini hadirin yang berbahagia, banyak opini yang dikembangkan, dibangun hari ini yang tujuannya membentuk opini umum supaya umat Islam memahami itu ajaran Islam tapi bukan ajaran Islam. Yang baru-baru ini kita dengar ada statement dari salah seorang sekjen, sekretaris jenderal salah satu partai yang ada di negeri ini. Kalau saya tengok profilnya Katolik agamanya, kafir, tapi dia membuat statement yang mengerikan. Apa statementnya? Waspada bahaya khilafahisme. Coba kalau kita tanya kepada Bapak Ibu sekalian, posisi Bapak Ibu gimana menyikapi statement ini? Mendukung, menolak, atau tidak paham? Kalau tidak paham bisa jadi mendukung. Kalau mendukung jelas sikap ideal bagi seorang muslim. Menolak, kenapa? Karena kalau dibilang khilafah isme secara makna bahasa, secara makna definisinya, kalau kita buka dalam kamus, isme itu pemahaman. Yang namanya pemahaman itu lahir dari pikiran manusia. Sekularisme berarti paham sekuler. Siapa yang menciptakan ini? Manusia. Kapitalisme itu paham ra'sumaliyah yang mentuhankan materi. Siapa yang menciptakannya? Lahirnya dari mana? Pikiran manusia, Adam Smith dan CS. Sosialisme, komunisme yang lahir dari paham Marxisme. Isme kan? Isme ini paham lahir dari pikiran manusia. Siapa? Karl Marx. Begitu seterusnya. Nah, ada upaya menjauhkan, dibuat isu opini. Bahaya. Bahaya apa? Khilafah isme. Paham khilafah artinya apa? Khilafah bukan sebagai sebuah ajaran, tapi sebuah pemahaman lahir dari pikiran manusia. Tentu hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang ngomong ini bukan muslim, kita bukan bersuuzon, tapi ghalabatuzon, dugaan kita kuat. Kalau tujuan niatnya bukan baik. Wong orang Islam aja kadang-kadang ada niatnya tidak baik. Itu munafik. Ini jelas bukan muslim, agamanya bukan Islam. Dia bilang khilafah isme, ditambah dengan kalimat di awalnya bahaya. Coba mengerikan. Berarti apa? Paham khilafah sebuah bahaya yang harus dijauhi. Nauzubillah min zalik. Ini kalau kita mau telaah kembali Bapak Ibu yang berbahagia, sederhana sebenarnya. Kalau kita kembali merujuk kepada pendapat ulama muktabar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, ulama tempo dulu, itu sudah final di kalangan ulama. Kalau khilafah itu bukan sebuah isme, bukan pemahaman. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Sama halnya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Makanya Bapak Ibu kalau kita buka pendapat ulama muktabar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu banyak sekali pendapat mereka. Misalkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan ajba'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbul khalifah. Ajma'u, siapa ajma'u? Mereka bersepakat, berijma. Siapa mereka di sini? Menurut Imam An-Nawawi adalah para sahabat Rasul. Apa yang mereka sepakati? Ala annahu yajibu 'alal muslimin, bahwasanya wajib atas kaum muslimin nasbul khalifah, mengangkat seorang khalifah. Coba, wajib mengangkat khalifah. Ini pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang bermazhab Syafi'i, mazhab yang mayoritas diadopsi di negeri ini. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan demikian, wajib.
Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat tidak sekedar wajib, tapi tajul furud. Coba, dalam ulama, menurut ulama itu ada namanya tajul furud, bukan wajib, tak sekedar wajib, tajul furud, mahkotanya kewajiban. Yang namanya mahkota itu tertinggi di atas. Khilafah Imamul A'zam itu tidak sekedar wajib, tapi tajul furud, mahkota kewajiban. Kenapa dikatakan tajul furud? Karena tanpa khilafah ini, syariat Allah, apa yang Allah wajibkan itu takkan bisa diterapkan kalau dia tidak ada.